Ada sebuah ayat yang saya kepingin ajak saudara baca sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita memberi persembahan bersama-sama. Ayat ini dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ada berapa saudara yang yakin bahwa saudara menyembah Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati? Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Dan apa yang Tuhan kita dapat lakukan? Kita akan lihat sama-sama Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Dari layar ini kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras ya. Mari. 2, 3. Bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu sorga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Saudara, ayat ini berkata gini, waktu Tuhan memperhatikan kita, ini yang Tuhan lakukan. Ada dua hal. Tuhan menjagai dan Tuhan melimpahi. Katakan sama-sama, Tuhan ngapain saudara? Dia menjagai dan dia, boleh lebih keras lagi dong sama-sama dong. Tuhan ngapain saudara? Dia menjagai dan dia melimpahi. Jadi waktu saudara ngadepin situasi seperti ini, dunia lagi bingung karena virus corona, karena ekonominya dan lain sebagainya. Saudara perlu tahu Tuhan menjagai kesehatan saudara, keuangan saudara. Tuhan bahkan bukan cuma jagain doang, Dia memberkati apa yang jadi kehidupan saudara. Nah saudara, tapi apa yang dapat kita lakukan? Ini Tuhan berkata di ayat ini, di bagian awalnya adalah ini saudara. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Artinya apa? Supaya kita bisa baik bicara soal makanan secara fisik, dan juga ini saudara, makanan secara rohani, itu bisa berlimpah dibagikan kepada banyak orang. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kita mungkin bisa aja berkata gini, Pastor Ezra, tapi masalahnya gini loh. Bicara soal perpuluhan gak gampang. Saya tahu sebagian dari saudara Anda adalah orang yang setia di perpuluhan, and it's good. Sebagian dari saudara yang lain Anda mungkin merasa susah. Rasanya gak mungkin aku bisa. Tapi tahukah saudara, perhatikan saya, dengarkan saya. Sebetulnya gini, banyak orang gak bisa. Kenapa? Sementara yang lain pada bisa. Perpuluhan, belum lagi persembahan khusus. Sementara orang lain bisa ngelakuinnya. Karena gini, ada sebuah kata yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama. Ketika kita belajar memberi, kita perlu belajar ini saudara. Giving from the top, not from the leftover. Giving from the top, not from the leftover. Boleh katakan sama-sama yuk. 2, 3. Giving from the top, not from the leftover. Boleh lebih keras lagi dong sama-sama. 2, 3. Giving from the top, not from the leftover. Artinya gini, waktu saudara belajar memberi, itu Anda harus memberi dari perencanaan dari awal. From the top, Anda rencanakan. Saudara, orang bisa memberi perpuluhan karena dia rencanakan. Dia usahakan. Bukan dari leftover, bukan dari sisa. Dari sisa itu gak pernah ada yang sisa seringkali. Halo, bener gak? Saudara pakai, lalu kemudian nanti aja lah. Anda mencoba perpuluhan atau persembahan khusus terakhir, izinkan saya berkata, gak akan pernah berhasil. Karena apa? Memberi itu harus direncanakan from the top. Bukan dari sisa-sisa. Bahkan ketika Anda datang ke gereja, kita gak bisa memberi perpuluhan dengan baik, dengan persembahan khusus dengan baik. Ketika kita gak ngerencanain dan datang ke gereja waktunya persembahan, ada duit kecil gak? Apa ya maksudnya? Anda buka dompet saudara dan saudara pikir uang satuan yang paling besar aja saudara kasih dan saudara pikir aman. Itu kita memberi dari leftover. Kita nggak memberi dengan merencanakan. Padahal kalau saudara tahu, semua mata boleh saya, ketika Anda memberi, saudara perlu tahu Anda memberi kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu matanya tidak buta, Dia memperhatikan kehidupan saudara karena Dia cinta akan saudara. Tangannya tidak buntung, tapi ini yang Dia lakukan. Dengarkan, ketika saudara membawa persembahan perpuluhan saudara kepada Tuhan, Anda ngerti memberi persembahan khusus. Dengarkan saya, Tuhan melakukan penjagaan dan Dia melakukan kelimpahan dalam kehidupan saudara. Dan kalau Tuhan jagain, gak ada yang dapat menghancurkannya. Yang percaya katakan yes. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang dapat mencuri berkat saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bahkan ayat ini saudara, ini satu ayat lagi, Amsal 3 ayat 9-10, ayat itu berkata gini. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala hasil milik, dari harta milik dan hasil tanahmu. Maka, baca sama-sama lebih keras lagi dong. Maka, dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya.
Ini janji Tuhan. Kalau saudara Anda adalah orang yang percaya dan berkata bahwa Tuhan, aku yakin akan janjimu. Izinkan saya berkata, ada banyak orang-orang yang setia perpuluhan di tempat ini dan persembahan khusus di tempat ini. Oleh karena itu, saudara tahu gereja kita ada 2 nomor rekening, boleh dikeluarin. Ketika saudara memberi perpuluhan, itu nomor rekeningnya ada di 258-600-7171. Ketika Anda kasih dalam bentuk cash ataupun online dan lain sebagainya, itu ada di rekening perpuluhan. Sementara untuk persembahan khusus, ada di rekening satunya, ini untuk building of it yang kita terus kumpulkan. Ada angka 3 miliar sekian, itu kita ngumpulin supaya kita bisa bangun gedung ini Bapak Ibu Saudara di tempat yang baru. Dan tahukah saudara, saya berdoa sore hari ini, saya kepingin ngajak saudara doa sama-sama, kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak biasanya lakuin. Saya di bagian ini ingin ngajak saudara untuk angkat tangan sama-sama setelah ini. Kita akan berdoa bersama-sama supaya semua saudara yang selama ini saudara setia menabur, semua saudara yang lagi sadar dan saudara kepingin juga ikut menabur sama-sama. Saya berdoa semua yang menabur, baik perpuluhan maupun persembahan khusus, saudara akan lihat penjagaan dan kelimpahannya Tuhan. Yang setuju katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oh, Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong. Come on. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ngelakuin ini, sebelum kita doa, saya ingin sharing sama saudara satu hal. Saya sebetulnya nggak kepingin ngomong soal hal ini, tapi kita harus ngelakuin ini karena ini urgent. Di seluruh dunia, coronavirus ini memberikan dampak buat banyak hal, termasuk salah satu adalah ibadah. Saya punya saudara di Australia dan juga beberapa teman baik di Amerika dan juga di Jakarta sekalipun, ibadah dalam jumlah besar udah lagi nggak boleh untuk beberapa waktu ini. So, apa yang mereka lakukan adalah membuat online service, kayak live streaming. Nah, saudara saya di Perth, mereka membuat ibadah, semua gedung nyala, tapi nggak ada orangnya karena semua orang harus ada di rumah. Nah, kita sih di Surabaya belum harus, tapi di Jakarta udah mulai. Nah, tapi kita harus mempersiapkan. Dan kita mesti mempersiapkan live streaming system. Supaya kalau seandainya pemerintah mengeluarkan peraturan, kita harus jaga nggak boleh ibadah, kita bisa tetap ibadah sama-sama di rumah masing-masing lewat live streaming ini. Nah, saudara perhatikan, kita bisa aja bikin live streaming dengan sistem pakai HP. Suaranya jelek sekali, gambarnya jelek sekali. Tapi itu bukan gaya AUC. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Kita kepingin membuat live streaming yang baik. Oleh karena itu yang akan kita lakukan adalah ini. Kalau saudara lihat di sekitar saudara, dulu kamera kita cuma 3. Kita nambah 1 kamera lagi supaya kita bisa live streaming dengan baik. Dari beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi saudara, ada 1 alat lagi yang perlu kita beli. Nilainya sebetulnya gak terlalu besar, sekitar antara 23 sampai 25 juta. Dan saya sebetulnya gak kepingin nge-push ini untuk kita langsung ngerjakan. Karena jumlah ini bukan jumlah yang kecil buat gereja kita. Tapi karena ini urgent, saya perlu sharing soal hal ini. Oke? Nah, kalau saudara mau terlibat sama-sama, kita perlu nata sistem ini. Bukan hanya untuk Anda jemaat kita, yes buat Anda, tapi juga buat banyak orang di luar sana yang mungkin gak bisa ke gereja kita karena traveling dan lain sebagainya. Tadi yang ngomong di video, Jessica Sohan ada di depan, dia adalah orang yang setiap minggu harus traveling ke Jakarta. Dia gak bisa physically ada di sini. Tapi kalau kita bisa live streaming, banyak orang yang mungkin gak bisa ada di tempat ini juga bisa ngikutin. So Bapak Ibu Saudara, apalagi dengan situasi seperti ini, kita rasa baik sekali untuk kita memprioritaskan hal ini supaya bisa berjalan. Baik di AOC Jakarta lagi kita rencanakan, demikian juga dengan di AOC Surabaya di Darmo Permai. Nah, tapi kalau saudara mau terlibat caranya kayak gimana? Very simple. Anda bisa transfer ke nomor rekening yang perpuluhan 258-600-7171 dan kasih catatan untuk live streaming. Nah, tapi perhatikan, jangan Anda berkata gini, oke, perpuluhanku tak masukkan jadi untuk live streaming saja. Please don't. Karena perpuluhan saudara itu terus dibutuhkan untuk menjalankan semua operasional gereja yang ada. Oke? Nah, oleh karena itu Anda lakukan kalau saudara terbeban. Saya nggak mengharuskan Anda untuk melakukan ini semua. Tapi kalau Anda terbeban, Anda rindu, banyak orang bisa diberkati. Kita semua bisa tetap ibadah ketika pemerintah mengeluarkan sistem yang baru. Saya berharap ini bisa berjalan dengan baik. Oke? Nah, ayo kita saya ingin ajak saudara doa sama-sama. Ulurkan tangan saudara ke atas.
Saya kepingin saudara berdoa bersama semua yang pernah menabur, baik perpuluhan, baik persembahan khusus. Saya mau berdoa buat penjagaan dan buat kelimpahan Tuhan. Mari kita ulurkan tangan kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat semua yang menabur di perpuluhan, hamba-Mu berdoa penjagaan-Mu nyata atas mereka. Tidak ada sakit penyakit yang dapat menghancurkan hidup mereka. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menghancurkan pekerjaan mereka. Perlindungan-Mu biar nyata atas pribadi dan atas keluarga mereka. Hamba-Mu berdoa yang menabur persembahan khusus. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kelimpahan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Biar mereka ngalamin tuaian di kehidupan yang sekarang dan di kehidupan yang akan datang. Tuhan, kami yakin, kami percaya ketika kami memberi pada Tuhan yang hidup. Tuhan itu melihat, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan berhenti melihat keajaiban Tuhan. Dunia boleh susah, tapi ketika kami berjalan dengan Tuhan yang besar, tidak ada kesusahan yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk serial yang ketiga dari serial magnetik ini, yang saya percaya menolong Anda semua. Dan pada siang hari ini judulnya adalah The Magnetic Heart. Okay? The Magnetic Heart, hati yang magnetik. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, sudah tahu kita ini ketemu dengan banyak macam orang di sekitar kita. Ada orang yang cocok sama kita dan juga ada orang yang nggak cocok sama kita. Ini bisa terjadi di mana-mana, di pekerjaan, di komunitas saudara. Perhatikan saya, termasuk dalam keluarga saudara. Bahkan orang yang dulu Anda jatuh cinta kepadanya, setelah menikah, Anda bisa nggak cocok sama orang ini. Kadang bisa menjengkelkan buat kehidupan kita. Anak-anak kita yang kita lahirkan, yang kita doakan, yang kita damba-dambakan, yang waktu lahir itu lucu. Dia pun juga bisa jadi orang yang menjengkelkan. Nah saudara, kenapa kita membahas soal magnetik ini? Karena gini saudara, dalam kehidupan ini, kita ketemu dengan banyak orang berdosa di sekitar kita. Ketika ngomong orang berdosa, itu bukan cuma orang non-Kristen. Tapi ini, orang berdosa bisa terjadi kepada siapapun. Anggota keluarga saudara, tahu-tahu dosanya bisa muncul ke permukaan. Pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara, kakak adik saudara. Bapak Ibu saudara, sorry. Teman Anda di gereja sekalipun, dosanya bisa muncul ke permukaan. Kawan di komunitas kita, dosanya bisa muncul ke permukaan. Dan perhatikan saya, seringkali kita harus dealing dengan mereka. Dan dealing dengan pendosa atau sinners, siapapun itu, sekali lagi bukan hanya orang bukan Kristen, tapi anggota keluarga kita ataupun teman-teman kita. Seringkali dealing dengan sinners ketika dosa mereka muncul di permukaan, seringkali gak mengenakan. Seringkali menyebalkan. Nah Bapak Ibu saudara, tapi ini yang kita bahas selama 1 bulan ini. Kenapa kita membahas soal magnetik? Karena seperti saudara ketahui, saya bawa magnet hari ini buat saudara, ada 2 buah. Seperti saudara ketahui, magnet itu punya 2 sisi. Betul? Punya 2 kutub. Nah magnet itu, kalau sisinya nggak cocok, mereka nggak akan bisa nyambung. Saudara bisa perhatikan? Mereka akan selalu bertolak belakang. Kenapa? Karena mereka menolak satu sama lain. Tapi kalau magnet itu sisinya pas, saling tarik menarik, mereka bisa nyambung banget. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan pendosa siapapun, anggota keluarga saudara, kawan saudara, kalau kita nggak bersikap dengan baik, kalau hati kita nggak pas, kita akan selalu bertolak belakang terus. Dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, kakak, adik, ketemu dengan pendosa bisa ribut terus. Why? Karena posisinya nggak pas. Tapi kalau saudara bisa memposisikan hati saudara dengan baik, kita bisa jadi orang yang nyambung, yang magnetik dengan sinners. Oleh karena itu dalam 1 bulan ini, kita membahas soal magnetik ini. Dan yang menarik adalah gini saudara, kita belajar dari Yesus, kita belajar beberapa minggu lalu, orang yang nggak cocok sama Yesus, yang nggak se-style sama Yesus, Yesus Maha Kudus, Maha Suci,
orang yang banyak dosa, malah itu bisa nyambung banget sama Yesus. Ketemu Yesus bisa, wow, aku suka dengerin Yesus. Dia nggak merasa tertolak, tapi mereka malah justru bisa nyambung. Bisa diikutin saudara? Dan pertanyaannya adalah gini, kita sebagai orang Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, ini yang kita pelajarin. Bagaimana kita bisa jadi magnetik kepada pendosa di sekitar kita. Dan sekali lagi pendosa itu gak bicara cuma orang yang bukan Kristen, tapi pendosa bicara soal anggota keluarga saudara. Kakak, adik, pasangan, anak, orang tua, ataupun siapapun. Nah Bapak Ibu Saudara, karena gini, jadi orang Kristen, kalau cuma banyak hafal ayat Alkitab, itu gak membuat kita seperti Yesus. Tapi yang membuat kita jadi seperti Yesus adalah ketika kita bisa magnetik kepada pendosa di sekitar kita. Nah, Yesus pernah datang ke dunia ini, dan kenapa dia datang ke dunia ini? Ada sebuah ayat yang sangat terkenal sekali buat orang Kristen, sering dibahas banget ayat ini. Tapi ayat ini punya makna yang sedikit lebih dalam. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya ingin ajak kita baca sama-sama dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mari, 2, 3. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Ini dikatakan karena Allah begitu mengasihi dunia. Dalam bahasa Inggrisnya, God so loved the world. Tuhan tuh cinta banget sama dunia, bukan sama orang Kristen loh. No. Sama dunia. Termasuk orang berdosa. Nah, tapi ini saudara, ayat ini terkenal di ayat 16. Tapi saudara tahu ayat 17, ini ayat ini seringkali dilewatkan. Kita bisa hafal ayat 16, tapi kita nggak tahu ayat 17. Ayat 17 ini bicara the purpose of Jesus. Tujuan Yesus ada di dunia. Ayat itu berkata seperti ini. Kita baca sama-sama ayat 17 yuk. Mari, 2, 3. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk apa ini saudara? Oke, boleh 2 kali lipat lebih keras lagi baca ayat ini. 2, 3. Sebab Allah anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, ayat ini dimulai dengan, hey, Tuhan ngirim Yesus ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kenapa ayat ini ditulis? Karena gini saudara, semua mata pelit saya, makin lama kita jadi orang Kristen, kita ini bukan punya hati untuk makin mau menyelamatkan orang berdosa. Benar gak? Makin lama kita jadi orang Kristen, kita ini punya hati makin menghakimi pendosa. Lebih daripada mau menyelamatkan. Oleh karena itu ayat ini ditulis. Tuhan jelasin, hey, Yesus datang ke dunia, Allah ngirim anaknya bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dan Bapak Ibu saudara, oleh karena itu, hey, saya pun termasuk saya. Makin lama saya jadi orang Kristen, saya ketemu pendosa, saya juga bisa gitu. Oh, orang ini orang ini saya ngerti pasti modelnya, like it's jadi gampang banget buat kita untuk menghakimi orang daripada nyelamatin mereka. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara, di Alkitab ada begitu banyak cerita bagaimana Yesus dealing dengan orang berdosa. Salah satunya yang saya ingin ajak saudara lihat ada dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Saya nggak ingin ajak saudara baca ayat semua ayatnya karena ceritanya lumayan panjang. Saya ceritain sama aja buat saudara. Waktu itu ketika itu Yesus pergi ke daerah Betania. Dan kemudian Yesus masuk di sebuah rumah. Dia lagi nongkrong di sana. Dia lagi makan. Tahu-tahu ada seorang wanita yang sangat terkenal sekali di kota itu. Dia disebut sebagai pelacur. Dan Bapak Ibu saudara, wanita berdosa pelacur ini. Dia datang dan dia bawa sebuah minyak wangi yang sangat mahal. Dan minyak wangi itu dikatakan harganya adalah UMR 1 tahun. Dan saudara perlu tahu minyak wangi ini diimpor dari pegunungan di India. Dan dibawa minyak wangi ini dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Nah Bapak Ibu saudara, waktu Yesus diperlakukan seperti ini, baunya ke seluruh ruangan, semua orang ngomong, Yesus ini kok mau ya dipegang sama pendosa. Pendosa itu kan mestinya najis, gak pantas. Tapi Yesus gak menolak pendosa ini, tapi dia welcome. Bapak Ibu saudara, dia welcome banget. Nah Bapak Ibu saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Orang ini adalah orang yang pernah mengalami dikasih dan diampuni oleh Yesus. Dan karena itu dia penuh dengan kelimpahan ucapan syukur. Saudara yang kasih Tuhan. Nah pertanyaannya adalah gini, yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan.
Apa yang dapat mengubahkan kita ketika kita dealing sama sinners di sekitar kita. Supaya enggak bertolak belakang, tapi justru malah kita bisa merangkul dan menyelamatkan. Supaya kita enggak menghakimi, tapi kita bisa menyelamatkan. Karena pendosa itu bisa siapapun. Dia bisa anggota keluargamu, dia bisa temanmu, dia bisa siapapun. Dan bagaimana supaya kita enggak makin menghakimi, tapi menyelamatkan. Yang paling pertama adalah, ini saudara, yang paling pertama yang mendasar. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara nggak akan bisa ke bagian berikutnya ataupun yang kemarin-kemarin kita bahas. Yang pertama adalah ini, know that you are loved unconditionally. Ketahuilah bahwa Anda dicintai tanpa kondisi. Tuhan cinta saudara bukan ketika Anda baik. Tuhan mengasihi saudara bukan ketika Anda rajin baca Alkitab. Tuhan mengasihi saudara bukan ketika Anda rajin ibadah. Tuhan mengasihi Anda bukan ketika Anda puasa 40 hari tanpa bolong-bolong sama sekali. Dan Anda puasanya betul-betul 24 jam. Kalau 12 jam, Tuhan mengasihi Anda separuh-separuh. No. Tuhan mengasihi saudara tanpa kondisi. Tuhan mengasihi saudara ketika apapun kondisi saudara. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayo kita lihat ayat ini sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Mari 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa saudara? Boleh katakan lebih keras lagi dong. Sebab Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Dan dia mencintai saudara. Hari ini kalau saudara adalah orang yang duduk di tempat ini. Dan saudara merasa dosamu banyak. Ada merasa Anda nggak berarti. Orang mungkin tahu banget dosa saudara. Atau mungkin nggak ada orang yang tahu dosa saudara. Yang tahu cuma kamu sendirian. Dan mungkin ada orang satu lagi yang tahu. Dan nggak ada orang lain yang tahu. Dan kamu merasa tertuduh banget. Hari ini Tuhan kepingin ngomong sama teman-teman semua. Ada sebuah kata-kata yang sangat baik sekali berbunyi seperti ini. There is no one who is insignificant in the purpose of God. Gak ada satupun di antara kita yang gak penting dalam tujuannya Tuhan. Gak ada satupun. There is no one who is insignificant in the purpose of God. Semua saudara Anda yang duduk di tempat ini, yang Anda merasa dosa saudara banyak banget. Mungkin semua orang tahu seperti perempuan itu tadi. Atau mungkin gak ada yang tahu sekalipun. But you know deep in your heart. Aku punya dosa. Tuhan pun ingin berkata, there is no one who is insignificant in the purpose of God. Karena gini, dalam Roma 5 ayat yang ke-8, ayat itu berkata gini saudara. But God shows His love for us in that while we were still sinners. Tuhan tuh nunjukkan kasihnya kepada kita, bukan ketika kita lagi rajin ibadah. No. Dia nunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita ini masih pendosa. Ayat ini berkata, Paulus bilang. Ketika kita ini masih pendosa. Apa yang dia lakukan? Dia mati di kayu salib buat kita. Saudara, kita hidup di zaman yang namanya itu ini loh. Ada yang tahu ini enggak? Lamaran dan tunangan. Yang tahu lamaran dan tunangan boleh angkat tangan? Yes. Yang di atas, oke. Yang tahu lamaran tunangan? Yes. Oke. Buat Anda yang kepingin dilamar, ini akan jadi cerita yang baik. Yang umum tante-tante yang kepingin anaknya cepat dilamar, cuma dipacarin doang, statusnya nggak jelas itu, aduh lupakan deh orang kayak gitu. Lebih baik ditanyain, habis gini mau kamu lamar enggak? Enggak, putus sekarang, selesai. Bapak Ibu sering ngasih, waktu lamaran dan tunangan, itu orangnya dikasih apa? Jangan ngomong jeruk, alasan, nggak bondo itu namanya saudara. Ya, jeruk itu dikasihkan orang lain. Tapi ketika lamaran, orang itu dikasih kalung, betul saudara? Dan waktu dikasih kalung, yang dikasih itu berharap ada berliannya, betul nggak? Kalau yang orang gaya bule-bule, will you marry me? Kalau masih lamaran gitu kan pakai berlutut ya. Kalau sudah kawin seplak-seplak gitu mungkin saudara. Nah Bapak Ibu sering saudara, dan yang diharapkan adalah diamond. Dan tahu nggak saudara, sehingga ada sebuah kata yang seringkali orang berkata, kalau kamu cinta, proofnya adalah diamond. Tapi tahukah saudara, Alicia Brooksford, dia pernah berkata gini, the shape of true love isn't a diamond, it's a cross. Bentuk dari cinta yang sejati, itu bukan diamond. Tapi ketika Yesus mati disalib buat saudara dan saya, sebelum kita ngerti untuk berbuat baik, itu loh true love, itulah cinta yang sejati. Nah, Bapak Ibu sering ngomongnya gampang.
Tapi pertanyaan yang lebih real buat kita adalah gini nih. Saudara sadar nggak? Kita ini seringkali mengecewakan Tuhan. Yang sadar bahwa seringkali ngecewain Tuhan, please. Dari depan sampai belakang, atas sampai bawah, tolong angkat tangannya. Termasuk saya. Saudara, ketika saya tanya ini, pertanyaan ini sangat penting sekali buat kita semua. Sadar nggak sih, kita bukan cuma pernah loh ya, tapi seringkali kita mengecewakan Tuhan, sampai sekarang. Kadang hati kita, pikiran kita bisa nggak fokus sama Tuhan dan itu realistis banget. Ketika saudara sadar kita seringkali mengecewakan Tuhan, saudara tahu bahwa gini, ketika kamu mengecewakan Tuhan sekalipun, kamu dicintai Tuhan dengan kasih yang sangat besar. Dan kalau saudara sadar akan hal ini, kamu tahu bahwa kita dicintai tanpa kondisi. Dengarkan saya. Ini akan jadi bekal buat kita bisa mengasihi orang berdosa yang lain. Kalau saudara nggak sadar bahwa kita ini seringkali juga jelek, kita masih berdosa dan Tuhan terus mencintai kita, perhatikan saya. Kalau saudara nggak sadar akan hal ini, saudara tidak akan bisa mencintai orang berdosa yang lain di sekitar saudara. Anda nggak akan bisa punya hati buat keluarga saudara yang lagi dosanya lagi muncul. Or teman-teman saudara yang dosanya lagi muncul ke permukaan. You will never be able to love them. Why? Karena saudara nggak tahu bahwa saudara ini dicintai Tuhan tanpa kondisi. Yang suatu ketika saya ngobrol sama seseorang. Dia jengkel banget sama seseorang. Dosanya memang kelihatan banget jelas dan tidak mungkin benar. Dia marah banget. Dia bilang aku nih sampai sudah gak kepingin kenal Yesus lagi. Saya berkata, bro, aku pengen tanya sama kamu. Dan saya ngobrol kayak gini bukan cuma sekali, berulang kali. Kamu sendiri pernah ngecewain Tuhan gak? Kamu sendiri sering ngecewain Tuhan gak? Wah, ya sering sih bro. Dan Tuhan masih cinta sama kamu tanpa kondisi. Oleh karena itu bekal jadi kita buat bisa mencintai pendosa yang lain. Aku tahu sekarang mungkin gak bisa. Tapi that's the way. Kita harus ngerti Tuhan. Karena gini saudara, semua mata boleh saya, orang Kristen sering lupa ini. Orang Kristen sering lupa bahwa kita ini masih dicintai Tuhan. Tanpa kondisi. Saya pun masih harus mengingatkan diri saya lagi dan lagi. Tuhan cinta aku tanpa kondisi. Nah oleh karena itu saudara, God is love. He loves us and He pursues us with that love. Tuhan tuh ngejar kita dengan kasihnya. Dan ketika kita ngalamin kasihnya, when I experience His love, I was able to share that love with others. Karena kita ngalamin kasih Tuhan, kita bisa ngasihin orang lain. Kalau kita nggak ngalamin kasih Tuhan, kita nggak bisa cinta pendosa lain. Oh dosa nih kayak orang gila, mati kapok. Bapak Ibu sering, wah kita jadi orang ini. Nggak menyelamatkan, tapi menghakimi. Nah oleh karena itu, ini yang kalau saudara sadar ini poin yang pertama, ini jadi bekal yang nolong kita bisa ke selanjutnya. Yang berikutnya adalah ini, bagaimana kita bisa jadi orang yang magnetik kepada sinners di sekitar kita. Ini saudara, don't judge others just because different color of their sins. Jangan menghakimi orang lain ketika warna dosa mereka beda. Boleh katakan sama-sama, jangan menghakimi orang lain ketika apa saudara? Yes, boleh lebih keras lagi dong. Ketika apa saudara? Ketika warna dosa mereka beda. Saya kasih tahu saudara. Karena gini, istilahnya gini, gak ada dosa yang lebih besar dan lebih kecil. Itu yang Yesus ajarin. Tapi yang ada adalah ini, dosanya yang dilakukan beda aja. Nah Bapak ya Saudara sekalian, hanya karena seseorang melakukan dosa yang berbeda dengan kita, bukan berarti kita lebih suci daripada mereka. Saudara, saya kasih saudara contoh. Anda ketemu dengan siapapun pendosa di sekitar saudara, sekali lagi bisa keluarga saudara, teman saudara, apapun. Ketika dia melakukan dosa A atau B, dan Anda nggak melakukan dosa A atau B, jangan kutukin mereka, jangan pojokkan mereka. Karena gini, dengarkan saya, semua mata lihat saya. Karena ketika mereka melakukan dosa A atau B, dan Anda mungkin tidak melakukan dosa A atau B, tapi mungkin Anda melakukan dosa Y dan Z. Come on. Atau Anda mungkin melakukan dosa C dan D. Hanya karena dosa mereka warnanya beda, jangan hakimin mereka. Dan saya suka sekali gini, Anda orang apalagi ini yang Kristen nih kalau ngomong, sorry ya, aku nggak hakimi ya, tapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah cara yang paling rohani dan paling Kristen untuk menghakimi orang lain. Aku nggak menghakimi ya, tapi it's like, bro, sis, sadar, bolak-balik berulang kali saya ketemu, hey, sorry ya, bukan gimana ya, aku nggak menghakimi ya, tapi I'm like, hey,
itu adalah cara menghakimi yang paling Kristen. Bapak Ibu saudara Tuhan, hanya karena mereka berdosa yang kita nggak lakuin, bukan berarti mereka udah bejat dan rusak dan kita lebih rohani. No, itu cuma beda aja warna dosanya. Nah, Bapak Ibu saudara, oleh karena itu ini yang saya ingin saudara lakukan. Jangan hakimin orang lain. Bahkan ini saudara, bahkan ini yang berikutnya, ini penting banget. Please dengarkan ini. Try to understand their story and help. Cobalah mengerti ceritanya dan tolonglah. Karena gini saudara, saya ingin ajak saudara lihat kembali ke awal di cerita yang tadi saya ceritain. Wanita yang terkenal sekali sebagai pendosa, pelacur di kota itu. Dia datang, dia bawa minyak wangi yang mahal banget. Saudara coba Anda imajinasikan Anda ada di ruangan itu, oke? Dia pelacur, oke? Dia bawa minyak wangi mahal, dia curahkan di Yesus. Lalu kemudian kalau saudara dengar kata-kata pelacur, atau bahasa yang kemarin lagi keren, pelakor, player, whatever the name is, oke? Saya mau tanya, semua mata lihat saya dong. Apa yang ada di imajinasi saudara tentang pelacur ini? Apa? Pelacur itu kayak gimana menurut saudara? Oh, ini kapal keruk, betul kan? You know, orang yang cari duitnya orang. Oh, ini suka sikat pasangannya orang. Oh, ini orang yang gampang jatuh cinta. Bahasa keren lainnya lagi. Oh, ini orang ini doyan. Saya nggak ngerti kalau saudara ngerti apa enggak. You know? Oh, orang ini adalah orang yang, kita bisa melabel orang yang namanya pelacur ini dengan macam-macam. Kapal keruk lah, kita sebut dia pelakor lah, kita sebut dia ini orang nggak ada komitmennya, nggak berani komitmen, nggak berani berkorban, cuma maunya duit doang. We can label them with those lists. Tapi tahu nggak saudara, sejarawan menceritakan, dengarkan, siapa wanita ini sehingga dia disebut pelacur. Saudara mau tahu siapa orang ini? Orang ini adalah orang gini, dia adalah seorang wanita normal, wanita baik, yang dia menikah dengan seorang pria Yahudi. Lalu pria Yahudi ini, dia berbuat kasar sekali terhadap wanita ini dalam kehidupan rumah tangganya. Sampai suatu ketika sama pria Yahudi ini, wanita ini dijual kepada kawannya. Kejadian sampai beberapa kali perempuan ini dengan sangat berat hati dan terpaksa dia harus melakukan apa yang suaminya paksa dia lakukan. Setelah itu pendek cerita, kehidupan suami istri ini akhirnya retak, mereka pisah. Nah, wanita ini kepingin dicintai dengan pria yang baik. Akhirnya wanita ini menikah lagi dengan seorang pria Romawi yang dia berharap dia dapat cinta yang baik dari pria Romawi ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata pria Romawi ini melakukan hal yang sama bahkan lebih buruk daripada pria sebelumnya. Oh, perempuan ini disakiti, ditindas dan akhirnya dia dijual, dieksploit lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Sehingga, semua mata please lihat saya, sehingga seluruh kota itu tahu bahwa wanita ini adalah pelacur yang dikenal di kota itu. Why? Karena sebetulnya dia melakukan itu karena sangat terpaksa dan tertekan. Coba Anda lihat, label yang kita tadi bicarakan, kalau Anda tahu nama pelacur, sikatin duitnya orang, gampang jatuh cinta, gak bisa komitmen, bla bla bla. Ternyata label yang kita pasang dengan realitas yang terjadi ketika kita mempelajari ceritanya sangat bertolak belakang. Dan saudara tahukah saudara berapa kali kita ketemu sama pendosa, lapendos, laki-laki penuh dosa. Bapak Ibu Saudara, berapa kali kita ketemu dengan pendosa dan kita lihat dosanya, kita sudah melabel mereka tanpa memahami ceritanya. Dan saya berulang kali ini juga saya alami. Ketika saya nggak mencoba understand the story, saudara tahu ini yang terjadi. Bolak-balik berulang kali saya juga ketemu sama pendosa. Oh, orang ini paling, oh orang ini pasti. Saya bisa label mereka, tapi begitu saya dengarkan ceritanya, dengarkan saya. Saya langsung ngomong gini, wow, kamu tahu nggak? Kalau aku ada di posisimu, aku pasti bisa lebih buruk daripada kamu. Kalau aku di posisimu, aku mungkin nggak bisa bertahan kayak kamu sampai hari ini. Ketika saya nggak ngerti, saya cuma tahu dosanya, saya langsung melabel mereka. Tapi ketika saya tahu ceritanya, wow, sampai, oh my goodness. Dan kamu masih survive sampai hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, try to understand the story and help. Tolong.
Jangan cuma tahu ceritanya terus diam aja. No, tolong. Karena ini saudara, ini yang menolong saudara untuk jadi orang yang bisa magnetik terhadap pendosa di sekitar saudara. Termasuk anggota keluarga saudara dan siapapun. Kalau saudara nggak mau ngerti ceritanya, Anda cuma melabel mereka, saudara nggak akan pernah nyambung sama mereka. Selalu bertolak belakang. Tapi ketika saudara mencoba mengerti why, sekali lagi, itu bisa jadi anak saudara. Bisa jadi papa mama saudara. Bisa jadi pasangan saudara. Tapi kalau saudara mencoba mengerti ceritanya, itu akan menolong saudara nggak jadi menghakimi, tapi menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sering saudara, saya ingin mengajak saudara lihat, tahu gak saudara, lawan kata dari mengertilah lebih dalam, lawan katanya apa? Gak ngerti. Lawan katanya mengertilah apa? Gak ngerti. Simple kan? Banyak orang gak ngerti ceritanya, tapi kita suka melabel mereka terlebih dahulu. Dan itu yang membuat kita akhirnya gak bisa seperti Yesus. Yang keempat adalah ini saudara, saya ingin ajak saudara lihat ini yang keempat. Build relationship that lead to discipleship. Bangunlah hubungan supaya kemudian bisa memuridkan. Katakan sama-sama dalam bahasa Inggris yuk, karena saya tahu yang ibadah jam 10 ini adalah orang-orang yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dari tadi saya ngomong bahasa Jawa gitu ya. Oke, sama-sama yuk, 2, 3, build relationship that lead to discipleship. Boleh katakan sama-sama relationship, 2, 3. Bapak Ibu sering Tuhan, tahukah saudara cerita tentang Yesus dibasuh kakinya dengan perempuan pendosa ini ditulis dalam 4 kitab. Di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Nah, yang menarik adalah gini, tidak semua kitab menceritakan Yesus ada di mana. Beberapa mention dia ada di Betania, tapi beberapa yang lain menyebutnya gini, dia ada di rumah, perhatikan, Simon si Kusta. Saya ulang sekali lagi, di rumah Simon si Kusta. Saudara, tahu gak? Zaman dulu, orang kusta itu orang yang dikucilkan. Orang yang gak bisa hidup di kota. Dia harus hidup di pinggir kota, bahkan di luar kota. Yang gak punya, dia tinggal di kuburan. Karena gak ada yang mau in touch sama dia. Nah Bapak Ibu sering kasih zaman dulu, kusta itu kayak corona zaman sekarang. Halo? Gak ada vaksinnya. Gak ada antibody, gak ada penangkalnya, gak bisa disembuhkan. Itu kusta. Tapi tahu gak, kejadian ini tadi, Yesus lagi di mana? Kejadian ini tadi, Yesus lagi di rumah Simon si kusta. Ngapain? Yesus bukan khotbah di rumah Simon. Yesus bukan ngajar di rumah Simon. Tapi dengarkan saya, ini yang paling keren. Yesus lagi makan-makan di rumah Simon si kusta. Tahu gak saudara? Banyak orang Kristen gak bisa ngerti untuk build relationship yang real. Banyak orang Kristen itu makin lama jadi Kristen. Jago ngotbahin orang lain. Jago ngajain orang ke gereja. Tapi kita gak bisa build real relationship yang baik. Dan itu sangat menyedihkan. Saya bersyukur sekali di gereja ini ada satu kata yang kita ajarin terus kepada jemaat. Saya tahu kita ngomong ini bertahun-tahun. Kata-katanya adalah ini. Invest. Berikutnya apa? Invite. Invest, baru kamu bisa invite. Kalau kamu gak invest, jangan invite. Karena kalau kamu gak invest sama orang tersebut, kamu gak punya hak untuk invite orang tersebut. If you never invest, you have no right to invite. So kita perlu, ini saudara mau jadi kayak Yesus? Ini yang Yesus lakukan. Dia bisa nongki-nongki. Dia bisa diajak ngopi. Dia kenal Arabica. It's like Robusta, whatever. Dia ngerti, bro, lu ngajak Yesus. Nongkrong yuk, he's up for it. Dia like, let's go. Oke, di mana? Simon si Kusta, siap. Lu siapin apa buat gue? I'm ready. Karena apa? Ini saudara, kita perlu bisa invest lalu invite. Jangan invite kalau kamu gak pernah invest. Sebaliknya, jangan cuman invest tanpa invite. Jangan cuman build relationship tanpa menuntun orang tersebut ke arah mana. Karena kalau lu cuman build relationship tanpa ngarahin orang, semua mata boleh saya, itu namanya Anda sedang omdo. Omong doang, omong kosong, tanpa hasil. Are you with me? So ini yang Yesus lakukan, Bapak Ibu saudara. Dia ada di rumah Simon si Kusta.
Yang nggak ada orang mau nongki di sana. Like, ke rumah si Kusta, it's like, bro, bukankah semua yang dipegang itu najis? Tapi Yesus datang ke sana, bukan untuk khotbah, bukan untuk doain, bukan untuk nyembuhkan, no. Hanya untuk nongkrong di sana. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini yang banyak orang Kristen perlu bisa belajar untuk invest. Yang kelima adalah ini, saudara. Karena ketika saudara bisa invest, nolong saudara untuk bisa jadi orang yang magnetik kepada sinners, siapapun itu. Sekali lagi, bisa jadi anggota keluarga saudara, bisa jadi teman saudara. Yang kelima adalah ini, saudara. Celebrate each progress. Rayakan setiap progress. Katakan sama-sama progress. 2, 3. Saya mau tanya sama saudara, ada berapa yang pernah kecil? Yang pernah kecil boleh angkat tangannya, yang pernah kecil? Wow. Ada berapa yang lahir langsung gede? Tolong angkat tangannya. Ya, yang lahir langsung gede. Nggak ada saudara. Kita semua pernah kecil. Saudara, waktu kita kecil apa yang terjadi? Waktu saudara pakai seragam sekolah pertama kali. Wow, keluarga tuh bisa langsung rame. Wih, lihat tentang lucu nih pakai baju seragam. Kalau yang zaman sekarang, oke, kalau ada anak baru pakai seragam pertama kali, saudara tahu apa yang akan terjadi? Difoto, diposting, wah semua teman-temannya perlu tahu bahwa hey anakku, cucuku atau siapaku, whatever, dia sekarang masuk sekolah, dirayakan. Saya mau tanya sama saudara, anak ini bisa kasih apa buat keluarganya? Bisa kasih makan papa mamanya? Gak bisa. Bisa balas budi papa mamanya? Gak bisa. Tapi why? Waktu sekarang dia mulai masuk dari kindergarten, sekarang masuk ke elementary school, seragamnya lebih rapi. Wah, difoto. Apalagi kalau cewek rambutnya dikuncir 2, lucu nih. Kalau laki dibuat keringetan difoto, buas ini mungkin gitu saudara. Nah, Bapak Ibu sering saudara. Lalu kemudian waktu dia mulai masuk SMA, dari kakinya pakai celana pendek, sekarang pakai celana panjang. Wah, anakku wis Joko. Dia nggak tahu kalau Jokonya udah hilang, Tapi dia bangga banget. Pertanyaannya adalah gini, saudara. Hei, emangnya anak lu bisa kasih apa sama lu? Tapi lu banggain banget. Sweet 17. Wow, dirayakan orang sekampung, diundang semua. Like, why? Anak ini bisa apa? Tapi you celebrate it. Dan ini saudara, habis pakai seragam SMA, masuk kuliah, lalu kemudian pakai baju bebas. Anak sudah kuliah, sekarang menikah. Kerja, dengerin saya saudara. Dia baru menikah, sudah dirayakan. Dia belum bisa kasih apa-apa ke orang tuanya. Kenapa dirayain? Kenapa? So penting apa? Karena gini, Anda rayakan setiap progres dari anak ini. Saudara, dealing with sinners, dealing dengan pendosa itu kayak gitu. Gak ada orang berdosa dari pendosa kelas kakap langsung jadi penginjil kelas hebat. I mean bro, sis, hanya sebagian yang seperti itu. Tapi the rest, they need progress. Dan dengarkan saya, kita perlu bisa merayakan setiap progres yang Tuhan kerjakan di sekitar pendosa kita. Kita perlu ngerayain. Mungkin mereka baru gini, baru bisanya datang kebaktian, di doa berkat. Hey bro, keren banget aku bisa lihat kamu di kebaktian, di doa berkat. Daripada sebelumnya kamu gak pernah bisa ke gereja sama sekali. At least sekarang kamu ngerti, kamu perlu berkat Tuhan. Haleluya. Kamu gak merasa perlu firman Tuhan, bla bla bla, but you need the blessing. Bukankah itu sebuah progress? Bapak Ibu saudara, ini yang perlu kita celebrate each progress. Karena terhadap anak-anak, itu yang kita lakukan. Demikian juga terhadap bayi rohani, kita perlu ngelakuin ini, celebrate each progress. Ini buat Anda yang Anda merasa Anda lebih rohani daripada orang tersebut. Kalau Anda duduk di sini dan Anda adalah seorang pendosa, dengarkan saya, semua mata please lihat saya. Kalau Anda pun ada dalam sebuah pergumulan dosa, dengarkan saya. Change itu harus ada progress. Kalau enggak ada progress, you are not changing anything. Kalau kamu kepingin lihat hidupmu berubah, perlu ada progress. Kalau dalam hidupmu nggak ada progres, bro, sis, please, mulai. Apa yang kita rubah dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita bisa, ini saudara, celebrate each progress. Saudara kan bisa jadi orang yang, pendosa senang dekat dengan Anda. Seperti senang dekat dengan Yesus. Tapi ketika saudara hanya cuma nunggu hasil, percuma, juara-juara di sekolah, gak bisa apa-apa, ngentek no duit. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, you are not helping them.
Ada begitu banyak anak-anak dari banyak orang tua. Kalau anaknya juara, wah difoto, diposting. Anak saya juara main Lego waktu itu. Wah, saya foto, saya posting, saya excited. Cuman main Lego bro, bangun rumah gak bisa. Cuman Lego, tapi we celebrated. Yang lain-lain juara nyanyi, well langsung difoto, diposting. Padahal nyanyi ini fals semua, Yang lain lagi juara ini dan itu. Tapi saya tahu, why? Karena mereka merayakan progres yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak itu semua. Dan yang terakhir, dealing dengan sinners di sekitar kita, ingatlah ini yang terakhir ini. Kalau Anda jengkel, ketemu kok banyak orang pendosa di sekitarku. Saudara perlu tahu ini yang terakhir. Memang karena kamu diutus ke dunia. Memang karena kamu apa saudara? Diutus kemana saudara? Ke dunia. Suatu ketika saya duduk dalam sebuah perkumpulan. Yang saya enak banget saudara duduk dalam perkumpulan ini. Saya kepingin, Tuhan aku kepingin pulang. Seriously. Saudara perlu tahu, memang untuk bangun hubungan sama sinners gak gampang. Dan ketika Anda perlu lihat, Anda akan sering melihat pendeta saudara duduk di tempat orang berdosa. Dan kita gak malu kok. Kita gak akan pakai topeng, pura-pura pakai masker. Kenapa? Corona. Alah. Terus kita duduknya di pojok, pakai wig. No, we're not gonna do that. Karena apa yang malah disembunyiin itu sesuatu yang gak beres. Tapi kalau kita lakuin terbuka, nothing wrong with it. Saya senang ketemu dengan pendosa, tapi there are moments ketika saya ngobrol sama pendosa itu kayak, Tuhan, boleh gak ya ngomong hal yang sedikit lebih rohani daripada ini? Capek nih dengerinnya, bener-bener mau pulang. Tapi saya sadar, aku diutus kemana saudara? Ke dunia. Demikian juga dengan saudara. Ini ayatnya nih. Yohanes 20 ayat 21. Yesus pernah ngomong nih. Dengerin kata-kata ini. Baca sama-sama yuk. Maka, kata Yesus sekali lagi. Sama-sama yuk. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus. Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia. Kita ini juga diutus. Kemana? Ke dunia. Jadi jangan heran kalau saudara harus dealing sama banyak sinners. Karena memang Anda diutus ke dunia. Sinners ada untuk kita bisa ini saudara. Bukan menghakimi mereka tapi menyelamatkan mereka. Saudara, akan akhir. Ada momennya kita ini bakal dibenci orang. Saudara bakal dibenci orang. Entah mungkin karena dosa kita. Ataupun karena kita mencoba mengasihi mereka. Ada momennya saudara bakal dibenci orang. Mungkin karena dosa saudara. Atau karena Anda mencoba mengasihi orang yang berdosa. Tapi ketika itu terjadi, dengarkan saya, remember this. When people hate you for no reason, remember God loves you for no reason. Ketika orang benci kamu tanpa alasan, kamu perlu ingat, Tuhan cinta kamu tanpa alasan. Mungkin Anda dibenci karena dosa saudara. Mungkin Anda dibenci karena Anda sedang mencoba mencintai orang berdosa. But whatever that is, remember, when people hate you for no reason, God loves you for no reason. Gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi Tuhan cinta kita tanpa alasan. Yang setuju katakan yes. Saya bertumbuh di keluarga pendeta. Saya generasi ketiga pendeta. Tapi izinkan saya berkata, gak ada satu orang pun yang hidup tanpa dosa. Dan seringkali orang Kristen lupa kalau kita dicintai Tuhan, sehingga kita gak bisa nyintain orang berdosa di sekitar kita. Tapi hari ini saya berdoa di serial ini, semua kita tahu kita dicintai Tuhan.